Bapa di dalam surga, kami percaya kebenaran firman-Mu bahkan melampaui akal pikiran kami. Itulah sebabnya setiap kali kami dengar firman-Mu, kami belajar menundukkan diri kami kepada Allah yang hidup. Terima kasih untuk pagi hari ini, oleh karena kami dianugerahkan kemenangan untuk kami bisa beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kami mau dengar kebenaran firman-Mu, kami mau belajar bersama-sama. Urapi hamba-Mu ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Ya Bapak Ibu, tadi pagi kami sudah belajar bagian pertama dari kitab Habakuk Bapak Ibu. Sekarang kita lanjutkan karena khotbah berseri Bapak Ibu. Tapi nanti saya coba akan ulang dengan cepat poin-poin ibadah pertama tadi. Kita akan lanjutkan pada poin selanjutnya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nanti ibadah yang ketiga dan keempat kalau di Nginden, Om Erastus Sabdono, pendeta Om Erastus Sabdono, beliau akan bicara setengah dua, akan bicara tentang penggunaan nama Yahweh. Itu sebabnya di tempat ini juga saya nanti akan berbagi, kita belajar bersama. Kalau Bapak Ibu ada waktu datanglah pukul 11 nanti ibadah ketiga dan keempat. Kita belajar tentang penggunaan nama Yahweh supaya yang di Nginden dan di Manyar sama-sama kita belajar tentang Yahweh. Nah Bapak Ibu kita buka Alkitab kita, Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai dengan 17. Kita mau belajar bagian ini bersama-sama, Habakuk 1 ayat 1 sampai dengan 17. Saya akan bacakan dengan cepat, Bapak Ibu menyimaknya dengan baik. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Yang sudah dapat katakan amin? Perhatikan Bapak Ibu. Habakuk bertanya kepada Tuhan, ayat kedua. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya. Dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan jawab. Ayat yang kelima. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim. Bangsa yang garang dan tangkas itu. Yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman. Yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul. Dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap. Dari jauh mereka datang. Terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur. Dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja dicemoohkannya dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu. Ditimbunkannya tanah dan direbutnya tempat itu. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Lalu Habakuk tanya lagi kepada Tuhan. Karena dia bingung. Bagaimana mungkin Tuhan menggunakan orang yang lebih jahat untuk menghukum orang baik. Habakuk bertanya ayat 12. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus? Tidak akan mati kami. Ya Tuhan telah kau tetapkan dia orang Kasdim itu untuk menghukumkan ya gunung batu. Telah kau tentukan orang Kasdim untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri? Apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia. Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut. Seperti binatang-binatang melata tidak ada pemerintahnya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail. Ditangkapnya dengan pukatnya dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu
pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan? Yang diberkati mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan dalam hati serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, kita sudah sering dengar firman Tuhan ini. Bahkan beberapa kali saya bawakan di tempat ini. Tapi kita coba lihat dari sudut pandang yang berbeda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama Habakuk bingung. Kalau kita boleh beri judul, pada pagi hari ini judul renungan kita tentang begini Bapak Ibu. Memahami proses pertumbuhan iman. Sekali lagi, belajar memahami proses pertumbuhan iman atau memahami Allah yang tak terpahami. Bapak Ibu, Habakuk seorang nabi. Namun ternyata dalam pengenalannya akan Allah, dia harus bertumbuh. Imannya harus bertumbuh. Kitab Habakuk bukan cerita tentang sejarah Israel melawan orang Kasdim. Bukan. Sebenarnya kitab Habakuk 3 pasal saja. Tokoh utamanya adalah Tuhan dan Habakuk. Setting ceritanya, pemeran figuran adalah orang Israel dan orang Kasdim. Jadi kitab ini sedang mau memberitahu tentang proses pertumbuhan iman Habakuk di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya tokohnya adalah Tuhan dan Habakuk. Setting latar belakang semua adalah bagian figuran saja. Nah, Habakuk bingung. Dia lihat orang Israel jahat. Dia bilang, kenapa engkau tunjukkan kepadaku kelaliman ya Tuhan? Cobalah, bertindaklah, tolong umatmu ini, mereka berlaku jahat. Waktu kemudian dia berseru kepada Tuhan, Tuhan jawab. Tuhan ngomong, kalau aku ceritakan nanti jawabanku, kamu akan bingung. Dan betul Tuhan ceritakan. Tuhan pakai bangsa yang jahat, namanya orang Kasdim. Yang tadi firman Tuhan berkata, kecepatan kudanya lebih cepat daripada macan tutul. Kalau mereka menghantam, kekuatan pasukan depannya seperti angin timur. Lalu kemudian keganasannya lebih ganas dari serigala di malam hari. Ini bangsa yang jahat luar biasa. Keadilannya dari dirinya sendiri. Dipakai oleh Tuhan untuk menghantam umat Tuhan. Dan Habakuk tambah bingung. Kemudian dia tanya lagi kepada Tuhan. Ya memang kami ini binatang lah Tuhan. Kami ini ya seperti ikan. Kami ini seperti binatang melata. Kami gak pernah punya pemimpin sebenarnya. Dia mulai menuduh Tuhan. Menganggap Tuhan tidak memimpin umat Israel. Dia menggerutu. Nanti kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu. Nah, karena khotbah yang kedua ini, ibadah kedua adalah kelanjutan dari ibadah pertama. Saya coba Bapak Ibu, ada banyak dari Bapak Ibu yang mungkin tidak datang ibadah pertama. Atau jangan-jangan semua ini adalah jemaat yang baru, yang berbeda dari yang ibadah pertama. Di ibadah pertama tadi kami belajar. Habakuk bingung. Kenapa? Itu sebabnya dia perlu bertumbuh dalam proses pertumbuhan iman. Dia bingung. Bingung yang pertama, ternyata cara kerja Tuhan berbeda dengan cara kerja dia. Habakuk cara kerjanya begini, dia pikirannya begini, cara kerjanya. Ada bangsa yang kurang jahat, ada bangsa yang jahat, ada bangsa yang sangat jahat. Habakuk mikir, Tuhan, kalau Tuhan mau hukum, hukum dulu bangsa yang paling jahat. Barulah yang jahat, baru yang kurang jahat. Jadi pola pikirnya si Habakuk begitu. Tapi pola pikir Tuhan beda. Tuhan itu cara kerjanya beda. Justru bangsa yang paling jahat tidak dihukum dulu oleh Tuhan. Bangsa yang kurang jahatlah yang dihukum pertama, yaitu umat Israel. Dan Tuhan menggunakan alat, mengangkat urapan umat Israel, dipindahkan urapan kepada orang Kasdim, sehingga bangsa yang jahat ini dipakai oleh Allah untuk menghantam umat Israel. Habakuk bingung, cara kerja Allah berbeda dengan cara kerjanya. Tapi pertanyaannya, ayo kita renungkan dengan jujur. Siapa sih lebih jahat antara umat Israel dengan orang Kasdim? Ayo kita fair. Orang Israel punya hukum Taurat, orang Israel punya nabi, punya tulisan para nabi, orang Israel umat pilihan Allah, punya nenek moyang yang luar biasa dari mulai Abraham, Ishak, Yakub. Orang Israel punya semua potensi dan modal untuk bisa hidup benar di hadapan Allah. Mereka punya semuanya. Tapi orang Kasdim, mereka bukan umat pilihan, mereka tidak mengenal Allah, tidak punya hukum Taurat, tidak tahu apa itu benar. Keadilannya dari dirinya sendiri. Dia itu tidak tahu tentang hal-hal kebenaran tentang Allah yang sejati. Jadi perhatikan Bapak Ibu, kalau orang ini berbuat jahat, memang dia jahat. Dia tidak mengerti kebenaran. Dalam konsep firman Allah, selalu ada pengampunan bagi ketidaktahuan. Mereka berbuat jahat lahir dari dirinya. Tapi bangsa ini, mereka punya semua modal terbaik, tapi jahat di mata Tuhan. Pertanyaannya, mana lebih jahat?
Yang lebih jahat adalah yang mengerti kebenaran tapi melawan kebenaran. Yang tahu kebaikan dilawan kebaikan. Kalau orang nggak tahu kebenarannya sudah. Jadi sebenarnya siapa yang lebih jahat? Jadi cara kerja Tuhan berbeda dengan cara kerja Habakuk. Habakuk bingung. Lalu kemudian kami belajar yang kedua tadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang kedua kebingungan dari Habakuk adalah bahwa cara pandang Habakuk berbeda dengan cara pandang Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Habakuk memandang umat Israel sebagai umat Israel secara nasionalisme sempit. Dia berpikir umat Israel ini umat pilihan Allah, mereka salah, ya sudah Tuhan hukumlah. Tapi Tuhanlah yang menghukum. Jangan pakai bangsa lain, Tuhanlah langsung menghukum. Jadi cara pandangnya itu sempit, nasionalisme sempit. Tapi Allah memandangnya beda. Cara pandang Allah, Israel bukan begitu. Israel adalah representasi kehadirannya di bumi. Melalui Israel diharapkan semua bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah menjadi mengenal Allah. Israel diharapkan menjadi teladan bagi semua suku bangsa yang lain. Jadi Israel adalah, tanda kutip, duta Allah di bumi supaya bangsa lain mengenal Allah. Jadi Bapak Ibu itu sebabnya Tuhan gunakan bangsa Kasdim untuk menghukum orang Israel. Cara pandang berbeda. Yang ketiga, kenapa Habakuk bingung? Kita cepat Bapak Ibu ya, karena poin-poin di belakang yang kita mau bahas. Cara berpikir Habakuk berbeda dengan cara berpikir Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia ngomong begini, Tuhan matamu terlalu suci. Engkau itu maha kudus, kekal, gunung batu. Karena kami bersembunyi kepadamu. Engkau yang tidak mati, kami pun tidak akan mati kalau kami berlindung kepadamu. Perhatikan Bapak Ibu, itu konsepnya cara berpikirnya Habakuk. Tuhan kekal, Tuhan itu memimpin mereka, gunung batu mereka, tempat perlindungan. Karena itu kalau mereka berlindung kepada Allah, mereka tidak akan mati. Karena Allah tidak mati. Konsepnya Habakuk tentang Allah, Allah dianggap bodyguard. Tetapi Allah memberitahu cara pikir Allah bukan begitu. Memang Allah tidak bisa memandang kelaliman, memang Allah tidak bisa memandang kejahatan, memang Allah memelihara umatnya. Tapi cara Allah memelihara umatnya bukan model kayak bodyguard. Allah memelihara umatnya Bapak Ibu sepanjang umatnya itu melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Allah dan rencana agungnya. Selama hal itu berkaitan dengan rencana agung Allah, Dia akan pelihara. Semua kuasa yang coba melencengkan umat Allah dari kehendak Allah akan dihajar oleh Allah. Selama itu sesuai dengan kehendak Allah. Tapi kalau tidak, selalu akan datang hukuman. Selalu akan datang disiplin. Itu bagian ketiga Bapak Ibu. Lalu kemudian yang keempat, Bapak Ibu kenapa Habakuk bingung? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh karena cara melihat waktu beda. Cara Habakuk melihat waktu dengan cara Tuhan melihat waktu. Habakuk ngomong gini, Tuhan berapa lama lagi engkau melihat kejahatan? Matamu terlalu suci. Sekarang lihat orang Israel jahat. Engkau hukum dengan menggunakan bangsa yang lebih jahat lagi. Mau berapa lama engkau melihat kejahatan ini? Habakuk pingin apa? Dia pingin begini. Tuhan umat ini jahat, hukumlah. Orang Kasdim jahat, hukumlah. Segera. Jadi dia mendesak. Ada urgensi menurut sudut pandang Habakuk. Ayo hukumlah segera. Tapi Tuhan beda. Tahukah Bapak Ibu? Memang Tuhan menghukum orang Kasdim. Ingatlah, kejahatan tidak punya masa depan, pasti akan datang penghakiman bagi semua kejahatan. Saya ulang, kejahatan tidak punya masa depan. Tapi, waktu Tuhan terserah Tuhan. Bapak Ibu saya beritahu, 60 tahun kemudian, barulah orang Kasdim sungguh-sungguh dihabisi oleh Tuhan. Tapi Habakuk pinginnya segera. Tapi Tuhan cara kerjanya bukan begitu. Cara Tuhan memandang waktu berbeda dengan cara kita memandang waktu. Nah, 4 hal ini Bapak Ibu, perbedaan yang sangat mencolok. Perhatikan, Habakuk seorang nabi yang luar biasa, namun ternyata bisa meleset dalam memahami Allah. Cara berpikir beda, cara memandang waktu berbeda, cara memandang situasi berbeda, cara bekerja beda. Dan lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu dia mengalami krisis yang luar biasa ini, dia bingung. Dia semakin bingung. Hampir-hampir imannya runtuh. Karena ternyata berbeda, banyak hal dia berbeda dengan Tuhan. Coba perhatikan ayat-ayat itu Bapak Ibu, saya ingin kita membacanya. Saya akan membaca bagian itu bersama-sama. Atau izinkan saya membacanya Bapak Ibu ya. Perhatikan di dalam ayat yang ke-12, dia berkata demikian Bapak Ibu, saya baca dengan cepat. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus, tidak akan mati kami ya Tuhan. Telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan ya gunung batu.
telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri? Apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahannya. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia sampai kepada iman yang rapuh sekali. Hampir-hampir imannya hancur Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Habakuk bingung, sungguh bingung menghadapi kehidupan ini. Antara realita dengan janji Allah, kok bisa beda? Ini suatu titik rawan yang luar biasa Bapak Ibu. Kenapa Habakuk mengalami kebingungan yang luar biasa? Oleh karena dia terseret kepada arus masalah yang sedang dihadapi umat Israel. Jadi putaran arus masalah yang sedang dihadapi oleh orang Israel, Habakuk terseret ke dalamnya. Dia ada dalam lingkaran masalah yang rumit. Itu sebabnya dia sulit untuk keluar. Perhatikan ini Bapak Ibu. Ini pelajaran penting untuk Bapak Ibu dan saya. Ingat Bapak Ibu ya, kalau kita punya masalah, Bapak Ibu, masalah itu adalah sebuah fakta. Kita anggap mimbar ini masalah. Ini adalah fakta. Oke, perhatikan. Cara kita memandang fakta bukanlah fakta. Bingung gak? Kalau bingung syukurlah, nanti mikir di rumah. Ingat Bapak Ibu ya, ingat mimbar ini sebagai masalah. Fakta, ada masalah, ini fakta. Lalu cara kita memandang fakta, itu bukan sebuah fakta. Tapi sekalipun cara kita memandang fakta bukan sebuah fakta, perhatikan. Cara kita memandang fakta lebih penting daripada fakta. Ini apa sih fakta-fakta ini bikin susah. Saya ulang, Bapak Ibu, kalau ada masalah, itu adalah sebuah fakta. Jangan mengingkari fakta, jangan bilang, oh aku enggak ada masalah. Kita membohongi diri sendiri dan kita membohongi Tuhan. Aku enggak ada masalah, padahal ada masalah. Masalah itu fakta. Tapi cara kita memandang fakta jauh lebih penting daripada fakta itu sendiri. Karena itu, waktu ada masalah, itu adalah fakta itu, jangan terseret ke dalamnya. Begitu kita terseret dalam arus masalah, kita bingung, kita akan sulit Bapak Ibu untuk menyelesaikan masalah. Lalu apa yang terjadi? Waktu kita mulai bingung Bapak Ibu, terseret dalam arus masalah yang rumit, cobalah untuk keluar dari masalah. Hanya orang yang bisa keluar dari masalah, masalah selesai tidak. Tapi dia bisa melihat dengan jernih sebuah fakta. Makanya itu, cara kita memandang fakta lebih penting daripada fakta itu. Kalau cara kita memandang masalah tepat, kita akan bisa keluar dengan tepat. Ini dia, waktu Habakuk mengalami titik nadir iman yang paling rapuh, hampir jatuh. Dia berpikir, ya Tuhan memang kami ini binatang. Kami gak pernah punya pemimpin. Dia ngambek, dia curiga kepada Allah. Mungkin dia mikir, ya sudahlah gak Tuhan-Tuhanan lagi. Ketika imannya mulai goyah, tiba-tiba Tuhan beri dia kesadaran yang luar biasa. Lalu kemudian apa? Karena itu pelajaran selanjutnya. Seri dari yang tadi pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Melalui pergumulan Habakuk itu Bapak Ibu, pergumulan rohani yang berat karena cara pandangnya beda dengan Allah, cara melihatnya, cara kerjanya, cara melihat waktu berbeda, itu membuat dia bergumul luar biasa. Begitu dia mendapatkan pencerahan, apa yang terjadi? Bapak Ibu perhatikan di dalam Habakuk pasal yang kedua. Habakuk pasal yang kedua ayat yang pertama. Perhatikan Bapak Ibu dalam Habakuk pasal yang kedua ayat pertama dia berkata begini. Aku mau berdiri di tempat pengintianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Jadi waktu dia bertanya pertama Bapak Ibu, kenapa ada kejahatan Tuhan? Tuhan bilang, kalau aku jawab kamu tambah bingung. Lalu kemudian dia bilang gini, Tuhan ayolah. Bagaimana mungkin kau akan pakai orang yang lebih jahat untuk menghukum orang yang lebih baik? Bagaimana mungkin? Lalu kemudian dia mulai bingung, terseret pada arus pergumulan yang berat. Akhirnya dia putuskan dia keluar dari situasi fakta itu, lalu dia naik ke menara. Dia berdoa, dia bilang, aku akan menantikan Tuhan mau ngomong apa ini. Aku mau mengamati. Perhatikan Bapak Ibu, pergumulan yang berat melahirkan kerohanian yang baik. Itulah pelajaran yang penting Bapak Ibu, perhatikan. Pergumulan Habakuk menghasilkan disiplin rohani yang benar. Dia pergi ke menara, dia tunggu Tuhan, dia nanti-nantikan, nanti kita baca ayat selanjutnya, ayat 2, 3 terus selanjutnya. Kemudian Tuhan benar-benar datang kepada Habakuk, lalu mulai ceritakan apa rencana Tuhan kepada Habakuk. Lalu Tuhan berkata, tuliskan di loh batu,
Tuliskan dengan jelas supaya orang semua bisa melihat. Apa pelajaran penting Bapak Ibu? Ini pelajaran yang pertama. Bapak Ibu siang hari ini. Dengarlah. Kadang-kadang dalam hidup kita akan bertemu dengan masalah. Janji Tuhan dengan realita hidup kadang-kadang gak nyambung. Tuhan bilang kalau ikut Tuhan dia sertai. Kalau ikut Tuhan melayani Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan akan cukupkan kebutuhan. Kenapa aku susah? Setelah ikut Tuhan malah penyakit semua bermunculan. Kenapa ini? Kadang-kadang antara janji Allah dengan realita ada kesenjangan. Dalam situasi seperti itu Bapak Ibu, perhatikan. Melihat sebuah fakta, memandang cara pandang kita terhadap sebuah fakta lebih penting daripada fakta itu. Ingatlah baik-baik. Dalam situasi seperti itu, ada proses antara dari sini realita kepada janji Allah, ada proses yang harus kita lalui. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kita sampai kepada proses yang terbaik. Yang mau direnungkan adalah begini, semua masalah Tuhan izinkan supaya melahirkan disiplin rohani yang baik. Justru melalui pergumulan Habakuk yang luar biasa ini, dia mulai mengerti pentingnya sebuah doa. Itu sebabnya dia pergi berdoa Bapak Ibu. Menjadi orang yang berdoa, berjaga-jaga di menara. Dia bergumul di sana Bapak Ibu. Dia punya disiplin rohani yang benar. Karena itu ayo belajar bersama-sama Bapak Ibu. Pagi hari ini barangkali ada di antara Bapak Ibu yang datang ke rumah Tuhan ini. Beribadah kepada Allah, lalu mengalami kebingungan. Kenapa masalah nggak pernah selesai? Satu datang, yang lain datang lagi. Belum selesai satu, tiga sudah datang menanti lagi. Kita mulai bingung, karena antara realita dengan janji Allah, sepertinya ada kesenjangan yang jauh. Dalam situasi seperti itu, Tuhan izinkan, supaya kita mengalami proses pertumbuhan. Melalui apa? Disiplin rohani. Bertumbuh itu sakit, bertumbuh itu tidak enak. Tidak ada pertumbuhan yang nyaman. Tapi tahukah Bapak Ibu, waktu kita mengalami proses, dari sini realita, di sana janji Allah, ada kesenjangan, waktu kita mengalami proses bertumbuh secara rohani, bertumbuh dalam iman Bapak Ibu, sakit. Tapi inilah hidup yang real, inilah hidup yang bermakna, inilah hidup yang benar. Kalau hidup flat, datar-datar saja, nggak pernah ada masalah, nggak pernah ada kesulitan, akhirnya nggak pernah ada idealisme, nggak pernah ada mimpi. Betapa nggak enaknya hidup yang flat. Mau hidup flat? Nggak enak. Hidup itu penuh warna, waktu kita mengalami proses. Waktu kita diproses sakit. Kadang-kadang kita salah menduga tentang Allah. Kita menuduh Allah, kita sakit, kita terluka. Tuhan pun terluka oleh karena kita. Kadang-kadang di sana kita pun melukai Allah. Tapi Allah menikmati proses. Allah suka umatnya bertumbuh dalam proses pertumbuhan. Dan kalau Allah saja menikmati, Bapak Ibu dan saya harus belajar menikmati proses pertumbuhan yang menyakitkan. Kadang-kadang pola pikir kita harus diganti, diubah. Kadang-kadang cara pandang kita harus berubah. Tidak enak, saya ulang. Pertumbuhan bukan sesuatu yang mudah. Pertumbuhan itu menyakitkan, tapi pertumbuhan harus. Ingat, pergumulan Habakuk melahirkan disiplin rohani yang benar. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan pagi hari ini, kalau ada di antara kita yang sedang mengalami pergumulan rohani tertentu, ingatlah. Allah sedang mengedrive hidup kita, sedang mengontrol dan mengendalikan hidup kita, supaya kita semua punya disiplin rohani yang benar. Amin. Amin. Yuk tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Karena saya sudah ngomong disiplin rohani, izinkan saya masuk lebih dalam. Bapak Ibu, tolong tangkap cerdas khotbah ini, jangan salah mengerti supaya saya tidak dimarahi oleh pemimpin rohani saya. Begini Bapak Ibu, persepuluhan bukan kewajiban. Persepuluhan adalah disiplin rohani. Dia lebih kuat, dia lebih dalam, dia lebih tinggi daripada sekedar kewajiban. Ini penting Bapak Ibu. Ingatlah, karena disiplin rohani itu, Bapak Ibu, kita sedang bicara tentang disiplin rohani. Jangan pikir perpuluhan sebuah kewajiban, bukan. Perpuluhan dalam konsep perjanjian baru itu sebuah disiplin rohani. Tuhan sudah memberikan semua yang terbaik kepada saya. Itu berarti 100% kepunyaan saya ini adalah kepunyaan Allah. Waktu saya memberikan 1/10, yang 9/10 tetaplah punya Allah. Tetaplah punya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi waktu saya memberikan persepuluhan, konsepnya jelas. Bukan supaya diberkati.
Justru karena Allah sudah memberkati, saya mengembalikan sebagai bentuk apa? Pertama, bahwa ekonomi saya menyembah Allah. Yang kedua, saya tidak terikat kepada mamon. Yang ketiga, Bapak Ibu, banyak semua kita bisa tambahkan sebagai bentuk ucapan syukur. Jadi saya mengembalikan persepuluhan kepada gereja, bentuk disiplin rohani. Ini penting. Pertanyaannya, Pak, kalau karena bayar uang sekolah anak, bayar uang kuliah anak, setelah dikalkulasi Pak, ternyata Pak Pendeta enggak cukup. Apalagi mau diambil lagi 1/10 untuk Tuhan. Anakku bisa enggak sekolah, ini listrik bisa gelap gulita di rumah, enggak bayar listrik dan air. Bapak Ibu saya beritahu, sekali lagi tangkap kebenaran firman Tuhan ini dengan benar dan sehat. Dengarkan ini baik-baik. Kalau engkau tidak kembalikan perpuluhan, tidak berdosa. Anakmu adalah keturunan ilahi, kepunyaan Tuhan. Dia layak mendapatkan yang terbaik. Engkau perlu makan, engkau perlu minum. Kalau belum bisa, dari keuangan diatur ternyata belum cukup. Engkau tidak memberi, bukan sebuah dosa. Kenapa? Karena perpuluhan bukan kewajiban tapi disiplin rohani. Tapi ada anak Tuhan yang begini. Dia hitung gak cukup. Aduh gak cukup. Tapi dia punya iman yang kuat. Sekalipun tidak cukup, aku yakin Tuhanku memberkati. Kemudian dia memberi 1/10 dari kekurangannya. Dan dia betul diberkati. Kalau begitu, memberi ada hubungannya dengan iman. Mengembalikan perpuluhan ada hubungannya dengan iman. Ingat baik-baik. Ada orang benar-benar dihitung kurang. Waktu dia kembalikan kepada Allah malah berkelimpahan. Ada orang menghemat luar biasa, enggak dapat apa-apa. Firman Allah yang memberitahu. Karena itu ingat, kalau bicara disiplin rohani, perpuluhan pun adalah sebuah disiplin rohani. Saya ingin Bapak Ibu, setelah dengar firman Tuhan ini, kesempatan gak bayar perpuluhan, cilaka. Itu tidak benar. Justru sebaliknya Bapak Ibu, itu disiplin rohani, jauh lebih kuat, jauh lebih dalam, jauh lebih berkuasa. Ingat, saya mengembalikan 1/10, bukan supaya saya diberkati. Tuhan telah memberikan kehidupan, keselamatan, pekerjaan, kemudian saya mengembalikannya. Sekali lagi ingat, sebagai bentuk bahwa ekonomi saya menyembah Allah. Yang kedua, saya tidak terikat kepada mamon. Yang ketiga, bentuk ucapan syukur kepada Tuhan yang maha baik. Itu disiplin rohani yang luar biasa. Amin. Yang mengerti tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi ingatlah, pergumulan yang berat melahirkan disiplin rohani yang benar. Lalu kemudian pelajaran selanjutnya, apa yang kita bisa pelajari dari kitab Habakuk ini Bapak Ibu perhatikan. Pergumulan Habakuk menghasilkan pemahaman yang benar tentang iman. Bapak Ibu harus tangkap bagian ini. Saya ulang, pergumulan berat Habakuk itu menghasilkan pemahaman yang benar tentang iman. Perhatikan Habakuk 2 ayat 4. Kitab Habakuk pasal 2 ayat yang keempat. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Dia dapat pencerahan. Ayat ini dikutip oleh Rasul Paulus sampai 2 kali. Dikutip dalam perjanjian baru. Suatu pewahyuan yang luar biasa. Lahir dari sebuah pergumulan yang berat. Melalui pergumulan yang berat itu, Tuhan datang kepada Habakuk. Lalu Tuhan ngomong ayat tadi itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan berkata, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Pergumulan menghasilkan pemahaman yang benar tentang iman. Apa itu? Ini poinnya. Dengarkan ini. Ini penting Bapak Ibu. Ingat ya. Janganlah pengalaman-pengalaman kita membentuk konsep iman. Nanti kita semua tersesat. Kalau Bapak Ibu yang datang Kamis malam saya khotbah tentang dunia roh itu. Kita banyak bicara tentang setan dan dunia roh dari apa kata Hollywood. Atau apa kata Conjuring, Falak. Apa kata film-film hantu itu? Akhirnya pemahaman kita tentang setan itu dipengaruhi oleh nilai-nilai dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Bukan firman Allah yang menjadi penerang. Perhatikan Bapak Ibu ya, ada banyak orang membangun konsep imannya tentang Allah dari pengalamannya. Dari pengalaman terbentuklah konsep iman. Ini bahaya. Perhatikan ayat ini baik-baik. Bukan begitu. Yang benar adalah, perhatikan ini Bapak Ibu. Waktu kita baca firman Allah, lahirlah iman. Kita mengerti tentang Allah. Lalu kemudian waktu lahir iman, kita berjalan bersama dengan Allah. Iman membawa kepada pengalaman-pengalaman bersama Allah.
Bukan pengalaman membentuk konsep iman, tapi iman membentuk pengalaman bersama dengan Allah. Lalu pengalaman bersama dengan Allah, pengalaman itu menguatkan iman kita kembali. Itu siklusnya. Bukan pengalaman membentuk iman. Kalau pengalaman membentuk iman, rusak kita semua. Makanya setiap orang kalau ditanya, menurutmu Yesus siapa? Pertanyaannya begitu, pertanyaan sama, jawabannya bisa beda-beda. Kenapa? Karena mereka membangun konsep iman dari pengalaman. Jadi dasarnya, basicnya adalah pengalaman, lalu melalui pengalaman, kemudian dia menganggap, kemudian membentuk konsep iman. Tidak boleh. Ayat ini memberitahu. Iman dulu. Iman bersama dengan Tuhan. Tadi pagi saya cerita, waktu kita baca firman Allah, kita subjek, Alkitab objek, kita baca dia objek yang sedang kita baca. Tapi sebenarnya waktu kita baca firman Bapak Ibu, bukan saya subjek, Alkitab objek, bukan. Alkitablah subjek, saya objeknya. Waktu saya baca firman Allah, sebenarnya firman Allah sedang membaca saya. Firman Allah sedang mengoreksi saya. Firman Allah sedang memberitahu saya. Firman Allah sedang meluruskan beberapa kesalahan saya. Jadi waktu saya baca firman Allah, sebenarnya firman Allah sedang membaca saya. Dia adalah cermin bagi saya untuk berbicara kepada saya. Kalau engkau baca Alkitab, engkaukah yang baca Alkitab atau Alkitab membaca dirimu? Kalau Alkitab membaca dirimu, cara membacamu benar. Kalau Alkitab memberitahu kesalahanmu, memberitahu kekuranganmu, cara membacamu benar. Jadi waktu kita membaca Alkitab, sebenarnya Alkitab sedang membaca kita. Melalui itu lahirlah iman, dari iman ini lahirlah pengalaman bersama dengan Tuhan, pengalaman. Pengalaman itu menguatkan iman kita kembali. Bapak Ibu, melalui pergumulan yang berat, Habakuk ketemu pemahaman iman yang benar harus dibangun di atas dasar iman sejati kepada Allah yang melahirkan pengalaman. Bukan pengalaman melahirkan iman, salah. Amin. Yuk yang mengerti tepuk tangan buat Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita belajar bersama. Habakuk mengalami pergumulan-pergumulan. Lalu kemudian oleh Tuhan melalui pergumulan itu dipakai untuk membenarkan konsep tentang iman kepada Habakuk. Nah sebelum saya lebih lanjut Bapak Ibu, ingat ini baik-baik. Waktu bicara tentang iman keselamatan. Bapak Ibu, ini poin penting ya, coba tangkap bagian ini. Bukan kekudusan yang menyelamatkan. Keselamatanlah yang menguduskan. Ini bicara tentang iman. Konsep iman yang benar. Perhatikan, bukan kekudusan yang menyelamatkan saya. Tapi keselamatan itulah yang membuat saya bisa hidup kudus. Terus diproses semakin suci. Coba buka, bantu saya multimedia. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ini ayat sangat terkenal. Kadang-kadang orang Kristen kebalik. Ada ajaran-ajaran pengkhotbah yang terbalik mengajarkannya. Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Lanjutkan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Perhatikan, saya diselamatkan karena kasih karunia. Setelah saya diselamatkan, saya beriman. Keselamatan ini yang menguduskan saya, pelan-pelan bertambah lebih baik, mengurangi kejahatan, mengurangi gosip, terus bertumbuh lebih baik. Jadi perhatikan, bukan kekudusan yang menyelamatkan, tapi keselamatan yang menguduskan. Amin. Bapak Ibu, kalau nggak ngerti poin ini, rusak kita. Kita pikir kita selamat karena kita kekudusan. Bukan. Kita dipilih oleh Allah waktu kita masih berdosa. Dia selamatkan kita waktu kita masih jahat. Dia mati untuk kita waktu kita belum lahir. Jadi keselamatanlah yang menguduskan, bukan kekudusan yang menyelamatkan. Yang mengerti tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi melalui pergumulan yang berat itu Bapak Ibu, Habakuk akhirnya belajar tentang iman yang benar. Iman yang benar Bapak Ibu melahirkan pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan kembali menguatkan iman tersebut. Bagian yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagian yang terakhir, perhatikan Bapak Ibu, saya sudah pernah singgung bagian ini. Perhatikan pasal yang ketiga, ayat ke-17 dan 18. Ini indah sekali. Syair yang luar biasa yang ditulis oleh Habakuk. Perhatikan, Habakuk 3 ayat 17 dan 18 saya akan bacakan Bapak Ibu. Firman Allah berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan,
Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Apa pelajaran yang terakhir? Pergumulan Habakuk menghasilkan komitmen tanpa syarat kepada Allah. Perhatikan ini, dia bergumul, dia berdoa, selesai berdoa, apakah masalah selesai? Tidak. Apakah orang Kasdin dimusnahkan? Tidak. Apakah orang Israel lebih baik? Tidak lebih baik. Dia berdoa kepada Tuhan, bersyafaat. Tuhan datang dalam dirinya, Tuhan berbicara. Masalah selesai? Tidak. Fakta masih ada, masalah masih ada. Tidak berubah sama sekali. Tapi cara pandang Habakuk berubah. Masalah tidak berubah, situasi tidak berubah, hati Habakuk telah berubah. Terlahirlah komitmen tanpa syarat kepada Allah. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, tidak berbunga, hasil pohon jaruk itu mengecewakan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak peduli. Habakuk mau ngomong apa? Mau ngomong begini, mau disembuhkan penyakitku atau tidak, mau diberkati atau tidak, mau hidupku sehat atau sakit, enggak pusing, sekali Yesus tetap Yesus. Itu loh, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Itu loh komitmen tanpa syarat, itu komitmen tanpa syarat, lahir dari sebuah pergumulan yang berat. Dan bukankah memang harus begitulah anak-anak Tuhan, punya komitmen kepada Allah tanpa syarat? Siapa kita sampai memberi persyaratan kepada Tuhan? Tuhan, kalau engkau begini, aku akan begini. Bapak Ibu masih ingat ya beberapa waktu lalu saya sharing firman Tuhan di tempat ini. Tuhan, kalau engkau berkati usahaku, aku akan memberi. Terus kalau belum diberkati, enggak memberi. Tuhan, kalau engkau sembuhkan penyakitku, akan kuserahkan hidupku kepadamu. Terus kalau enggak disembuhkan, mau diserahkan ke setan. Ayo fair. Kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan, suka memberi persyaratan kepada Tuhan. Bukan begitu Bapak Ibu, bukan begitu hidup. Ingatlah, pergumulan yang berat, melahirkan komitmen tanpa syarat. Habakuk kemudian menjadi nabi yang luar biasa. Tulisannya dikutip oleh Rasul Paulus sebagai tulisan yang indah luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu kita belajar dengan cepat, saya ulang dari awal Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, poin-poinnya dengan cepat. Melalui pergumulan Habakuk kita belajar. Pertama Bapak Ibu, ternyata cara kerja Tuhan berbeda dengan cara kerja kita. Cara pandang Tuhan berbeda dengan cara pandang kita. Cara pikir Tuhan berbeda dengan cara pikir kita. Cara pandang kita tentang waktu berbeda dengan cara pandang waktu Tuhan. Dan pergumulan kesenjangan yang berat ini melahirkan pergumulan yang berat. Namun pergumulan yang berat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan melahirkan disiplin rohani yang benar. Lalu kemudian Bapak Ibu, pergumulan Habakuk menghasilkan pemahaman iman yang benar. Dan yang terakhir, pergumulan Habakuk melahirkan komitmen tanpa syarat. Pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya boleh diizinkan mengulang kesaksian dari istri saya, izinkan saya mengulangnya. Suatu kali, banyak tahun yang lalu, kira-kira 15-20 tahun yang lalu, di Sidoarjo, Bapak Ibu pasti dengar kesaksian dari saya ini. Istri saya nonton SCTV. Waktu dia nonton SCTV Bapak Ibu tiba-tiba disiarkan. Ada satu kapal. Lalu kapal itu kapal Yunani Bapak Ibu Greek. Dihantam oleh ombak di lautan Pasifik sehingga kapal itu 300 meter panjangnya. Setiap 100 meter ada sambungan, sambungannya dihantam oleh ombak lalu pecah, minyak tumpah ke laut, kebakar. Waktu dia lihat acara di televisi, berita di televisi itu, liputan 6 siang itu dia lihat begitu, dia nangis karena itu kapal papanya. Persis papanya itu sebagai radio officer di kapal itu, jadi dia tahu papanya ada di dalam. Kemudian dia nangis luar biasa. Enggak lama kemudian kantor pusat dari Jakarta telepon ke Sidoarjo bahwa kapal yang ditumpangi oleh papa sedang terbakar di lautan Atlantik dihantam ombak 12 meter. Pecah. Waktu istri saya lihat berita itu dia nangis keras, begitu dia nangis keras, dia keluarkan kalimat ini Bapak Ibu. Setiap kali ingat cerita ini, gak bisa gak nangis. Dia ngomong begini kepada Tuhan, Tuhan, kalau sampai papaku tidak selamat. Lalu dia lanjutkan kalimat selanjutnya yang gak enak kita dengarnya. Setan pun gak suka dengar ini. Dia berkata begini, aku tidak akan mengampunimu Tuhan. Mengajukan persyaratan yang luar biasa. Hari itu istri saya, mengerikan sekali Bapak Ibu. Tuhan, kalau engkau tidak menyelamatkan papaku,
aku tidak akan mengampunimu. Siapa dia mau mengampuni Allah? Begitu dia ngomong begitu Bapak Ibu, ini kesaksian istri saya, orangnya masih hidup. Istri saya masih hidup maksud saya. Papa mama mertua masih hidup di Sidoarjo. Begitu selesai ngomong langsung pipinya panas sakit. Sekarang dia sakit, dia menangis bukan karena kabar itu lagi, tapi karena pipinya dua-dua panas sekali. Dia bilang, Pak, kemungkinan malaikat datang tampar saya. Wah, sakit sekali. Begitu ditampar dia bilang, aduh sakit sekali. Dia teriak minta tolong, lalu dia berkata, Tuhan ampuni aku. Bukan aku yang mengampuni engkau, engkaulah yang mengampuni aku. Sampai hari ini, istri saya tidak pernah mengulangi kesalahan yang sama. Pergumulan itu melahirkan disiplin rohani yang baik. Siapa kita mau memberi persyaratan kepada Tuhan? Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah dengar kesaksian ini dengan baik, tapi renungkanlah firman Tuhan pagi hari ini. Kalau dia datang lagi kepada kita, ada pesan yang kuat kepada kita. Pergumulan yang berat melahirkan disiplin rohani. Pergumulan yang berat melahirkan pemahaman iman yang benar. Pergumulan yang berat akan melahirkan komitmen tanpa syarat kepada Allah. Sesakit apapun hidupmu, jangan pernah minta syarat kepada Allah. Cukup katakan, Tuhan, aku hambamu, jadilah kepadaku seperti yang kau mau. Ayo beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak. Jika engkau punya pengalaman pagi hari ini, punya pergumulan yang berat pagi hari ini, enggak usah takut. Karena semua dirancang supaya kita punya disiplin rohani yang baik. Supaya iman kita semakin sehat. Ingat baik-baik, iman yang benar adalah iman melahirkan pengalaman bersama dengan Tuhan. Kemudian pengalaman itu menguatkan iman kita. Bukan pengalaman membentuk iman kita, bukan. Itu salah Bapak Ibu. Yang terakhir, ayo sama-sama bersama dengan saya John Panggabean kita belajar. Membangun komitmen kepada Allah tanpa syarat. Apapun syaratnya, tidak perlu kita ajukan kesyaratan. Dan biarkanlah dia yang memberi syarat kepada kita. Bersama dengan Roh Suci dia akan beri kita kekuatan. Amin. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu, kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Pagi hari ini kita belajar kembali dari Habakuk, si nabi bingung. Bahkan seorang nabi sempat gagal paham tentang Allah. Sempat gagal memahami cara kerja Allah. Namun akhirnya dia mengalami proses yang indah. Begitulah Bapak Ibu dan saya, Tuhan akan memproses kita terus sampai pemahaman kita tentang Dia semakin indah. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau
Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Sorak-sorai yang lebih meriah lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sembah Tuhan bersama-sama pada siang hari ini. Mari bergumul bersama dengan Tuhan. Pastikan kita bertemu dengan Allah secara pribadi siang hari ini. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Allah. Haleluya. Oh, hikidi bakaralamo. Sikidi bakarala namase. Sikidi bakarala namalamo. Sikidi bakarala namo. Ajaib Tuhan, ajaib firman-Mu. Haleluya. Sikidi bakarala namo. Sikidi bakarala nama sande. Sikidi bakarala namo. Sikidi bakarala nama. Sikidi bakarala namo. Hikidi bakarala nama. Sikidi bakarala nama sande. Sikidi bakarala nama. Hikidi bakara baku di bakarala nama siakada bakarala nama. Sikidi bakarala nama. Sikidi baku di bakana matindi kidi bakarala nama. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa dari Bapak Ibu mungkin datang dengan pergumulan yang berat. Hari ini kita belajar dari Nabi Habakuk, pergumulan melahirkan iman yang murni. Pergumulan melahirkan disiplin rohani yang baik. Pergumulan melahirkan komitmen tanpa syarat kepada Allah. Ingatlah, seberat apapun pergumulanmu, belajar bersyukur kepada Tuhan. Nantikanlah Tuhan, Dia akan memberi jawab kepada pergumulanmu. Mari kita buka kedua belah tangan kita bersama-sama. Tengadakan wajahmu ke surga, mari berbahasa roh bersama-sama. Sikidi bakarala nama lama. Sikidi di bakarala nama. Hukidi bakuni makarala nama. Sikidi bakarala nama. Sikidi di bakarala nama. Sikidi di bakarala nama. Haleluya.
Engkau Tuhan yang sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu, terjadilah menurut kehendak-Mu, terjadilah.